Bayangkan jika seseorang yang kalian anggap gila justru adalah orang yang ingin menyelamatkan kalian. Tapi karena kesombongan dan ketidaktahuan, kalian mengusirnya. Lalu, ketika musibah datang, barulah kalian menyadari bahwa dia adalah satu-satunya harapan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kamu menonton cerita ini. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Maman. Rambutnya telah memutih seiring waktu, tubuhnya kurus, dan wajahnya dipenuhi keriput yang menjadi saksi perjalanan hidupnya. Pakaian yang dikenakannya selalu lusuh dan sederhana. Namun matanya masih menyimpan cahaya kebijaksanaan yang tak dimengerti oleh banyak orang. Setiap hari, ia berjalan keliling desa dengan langkah perlahan, membawa tongkat kayu yang setia menemani. Setiap kali berpapasan dengan warga, ia akan mengulang-ulang nasihatnya, "Jangan tebang pohon di hutan itu. Jangan mengambil semua air sungai. Jangan rakus, bencana akan datang." Namun, bukannya mendengar atau mencoba memahami maksud baiknya, warga desa justru menganggapnya sebagai orang aneh. Mereka berbisik di belakangnya, tertawa kecil saat melihatnya berjalan dengan langkah tertatih. "Ah, kakek tua itu sudah pikun," ujar seorang pemuda sambil terkekeh. Setiap hari hanya berbicara tentang bencana, seolah-olah dia tahu segalanya. Bahkan anak-anak kecil pun sering mengolok-oloknya. Mereka berlari mendekatinya lalu pura-pura ketakutan, seolah-olah Pak Maman adalah sosok menyeramkan. Beberapa anak melemparinya dengan batu kecil atau sekadar tertawa mengejek saat melihatnya. Orang-orang dewasa pun tak kalah sinis. "Sudah biarkan saja," kata seorang pria yang sedang duduk di warung kopi. "Orang seperti dia memang tidak bisa diubah. Daripada memikirkan omong kosongnya, lebih baik kita fokus pada pembangunan desa." Padahal, jauh di lubuk hatinya, Pak Maman hanya ingin melindungi desa itu. Ia telah tinggal di sana sejak muda, bahkan sebelum desa itu berkembang sebesar sekarang. Dulu, ia menyaksikan sendiri bagaimana hutan di sekitar desa menjadi pelindung alami dari banjir dan longsor. Ia tahu bagaimana air sungai yang jernih merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga. Tapi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan keserakahan manusia, pohon-pohon mulai ditebang, sungai semakin kotor, dan tanah semakin gundul. Pak Maman sadar, jika terus dibiarkan, suatu hari desa ini akan menghadapi bencana besar. Ia tidak memiliki kekuatan atau pengaruh seperti kepala desa. Ia tidak bisa memerintah orang lain untuk berhenti merusak alam. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan peringatan. Namun, peringatan itu jatuh pada telinga-telinga yang tuli. Warga desa lebih sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, mencari keuntungan tanpa memikirkan akibatnya di masa depan. Hari demi hari, Pak Maman terus mencoba menyampaikan pesan yang sama. Namun, semakin lama, semakin sedikit orang yang mau mendengarkannya. Mereka mulai muak dengan ocehannya. Sampai akhirnya, kesabaran mereka habis. Dia hanya membawa kesialan. Selalu bicara tentang bencana, membuat orang takut, kata seorang warga dengan kesal. "Lebih baik kita usir saja dia dari desa ini." Saat itu, Pak Maman hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, manusia memang seringkali baru menyadari sesuatu setelah semuanya terlambat. Suatu hari, kesabaran warga desa terhadap Pak Maman benar-benar habis. Mereka sudah terlalu sering mendengar peringatannya, dan bagi mereka, kata-kata kakek tua itu tak lebih dari ocehan tanpa makna. "Cukup sudah!" teriak seorang pemuda dengan suara lantang di tengah lapangan desa. Kakek ini hanya menyebarkan ketakutan. Setiap hari ia berbicara tentang bencana, seolah-olah dia seorang peramal. Warga yang lain mengangguk setuju. Mereka mulai menggerutu, membicarakan betapa lelahnya mereka mendengar peringatan yang sama berulang kali. Pada sore yang mendung itu, sekelompok warga mendatangi rumah Pak Maman, sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, dekat dengan hutan. Rumah itu sangat sederhana, dengan dinding bambu yang mulai lapuk dan atap rumbia yang bocor saat hujan turun. Di depan rumahnya, Pak Maman duduk di bangku kayu, menatap langit yang semakin gelap. Ia seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, tapi bukan bencana alam yang ia lihat kali ini, melainkan amarah manusia. "Kakek, kami sudah cukup sabar mendengarkan omonganmu.
bentak seorang pria berbadan besar yang berdiri di barisan terdepan. Kamu selalu bilang akan ada bencana. Tapi lihat, desa ini baik-baik saja. Tidak ada banjir, tidak ada longsor. Kau hanya menakut-nakuti kami. Pak Maman menghela napas, lalu menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tenang. Kalian mungkin tidak melihatnya sekarang, katanya pelan, tapi alam selalu membalas apa yang manusia lakukan. Jika kalian terus menebang hutan dan mengotori sungai, bencana itu pasti akan datang. Namun, kata-katanya hanya membuat warga semakin marah. Kakek ini keras kepala sekali, ujar seorang wanita parubaya dengan kesal. Kami sudah muak mendengar omong kosongnya. Kalau dia tidak mau berhenti bicara tentang bencana, lebih baik dia pergi saja dari desa ini. Tanpa memberi kesempatan pada Pak Maman untuk membela diri, mereka mulai mengemasi barang-barangnya secara paksa. Sehelai selimut lusuh, beberapa pakaian usang, dan sebuah kendi tanah liat yang biasa ia gunakan untuk menyimpan air. Semuanya dilempar keluar rumah. Pak Maman hanya bisa menatap barang-barangnya berserakan di tanah, tapi ia tidak melawan. Ia tahu, perlawanan hanya akan membuat mereka semakin benci padanya. Kakek tidak lagi diterima di sini, kata kepala desa akhirnya, yang sejak tadi hanya dia memperhatikan. Lebih baik kau pergi sebelum warga benar-benar kehilangan kesabaran. Dengan langkah pelan, Pak Maman mengambil barang-barangnya dan berjalan menjauh. Tidak ada satupun orang yang merasa bersalah melihatnya pergi. Bahkan anak-anak kecil yang dulu sering mengejeknya kini bersorak, seolah-olah desa mereka baru saja terbebas dari beban berat. Pak Maman berjalan meninggalkan desa itu dengan hati yang berat. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Namun, yang ia tahu, suatu hari nanti mereka akan mengingatnya. Suatu hari nanti, mereka akan menyesali perbuatan mereka. Tapi saat itu tiba, apakah semuanya sudah terlambat? Beberapa bulan berlalu sejak Pak Maman diusir dari desa, dan kehidupan warga terus berjalan seperti biasa. Tanpa ada lagi suara kakek tua itu yang selalu mengingatkan mereka, desa terasa lebih tenang. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Kini, mereka bisa menebang pohon sesuka hati tanpa gangguan, mengambil air sungai sebanyak yang mereka mau, dan membangun rumah-rumah baru tanpa perlu mendengar peringatan yang menurut mereka tak berdasar. Di awal, semuanya tampak baik-baik saja. Hasil panen masih melimpah, air sungai masih mengalir, dan desa tetap ramai seperti biasa. Dengan pohon-pohon yang ditebang, tanah menjadi lebih luas untuk ladang dan pemukiman. Beberapa warga bahkan merasa lebih kaya karena bisa menjual kayu dari hutan ke kota. Lihat, tidak ada bencana apapun, kata seorang pemuda yang dulu paling sering mengejek Pak Maman. Kakek itu memang hanya tukang menakut-nakuti. Namun, ada hal yang perlahan mulai berubah. Sungai yang dulu jernih kini semakin keruh. Daun-daun kering dan ranting memenuhi permukaannya, mencemari air yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi warga. Para ibu rumah tangga mulai mengeluh karena air yang mereka ambil dari sungai tidak lagi sejernih dulu. Mungkin hanya musim kemarau, pikir mereka, mengabaikan tanda-tanda kecil yang mulai tampak. Di sisi lain, ladang-ladang yang dulu subur kini mulai mengalami kekeringan. Tanpa adanya pepohonan di hutan yang menahan air hujan, tanah menjadi lebih kering dan retak. Para petani mulai mengeluh karena tanaman mereka tak lagi tumbuh sebaik sebelumnya. Hujan yang turun pun terasa berbeda. Bukannya menyerap ke dalam tanah, airnya justru langsung mengalir deras ke desa, membawa lumpur dan sampah. Sebagian warga mulai menyadari ada sesuatu yang salah. "Kenapa sungai kita jadi begini?" tanya seorang wanita tua. "Dulu airnya tak pernah sekotor ini." Namun, sebagian yang lain masih tak peduli. "Ah, ini hanya kebetulan. Jangan mudah percaya tahayul seperti Pak Maman," sahut yang lain. Mereka tetap melanjutkan kebiasaan mereka, menebang lebih banyak pohon dan terus membuang sampah ke sungai. Hari-hari berlalu, dan perubahan semakin jelas. Hewan-hewan yang dulu sering terlihat di sekitar hutan kini mulai menghilang. Burung-burung tak lagi berkicau di pagi hari, dan suara jangkrik yang biasa menemani malam pun semakin jarang terdengar. Warga desa tidak sadar bahwa ekosistem yang selama ini menjaga keseimbangan kehidupan mereka perlahan mulai hancur. Namun, mereka tetap menutup mata terhadap kenyataan.
Mereka menolak percaya bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka terus hidup dalam kesombongan, merasa bahwa mereka bisa mengendalikan alam sesuka hati. Tapi mereka lupa satu hal. Alam memang sabar, tapi ketika ia marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka tidak tahu, bencana yang selama ini diperingatkan oleh Pak Maman semakin dekat. Hingga suatu malam, langit menghitam dengan cara yang tidak biasa. Awan tebal menggantung rendah di atas desa, menutupi bulan dan bintang yang biasanya menerangi malam. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan yang tersisa bergoyang liar, seolah-olah berusaha memperingatkan sesuatu. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan ada bau tanah basah yang menyengat. Warga mulai keluar dari rumah mereka, menatap langit dengan cemas. "Apa ini?" bisik seorang ibu sambil menggendong anaknya yang ketakutan. Tiba-tiba, petir menyambar dengan kilatan yang begitu terang hingga menerangi seluruh desa. Suara gemuruhnya menggetarkan tanah, membuat jendela-jendela bergetar. Hujan mulai turun, bukan gerimis lembut seperti biasa, melainkan deras dan ganas, seakan-akan langit telah pecah. Air mengalir begitu cepat di jalan-jalan desa, membentuk arus yang tidak wajar. Sungai yang selama ini mereka abaikan mulai meluap, airnya keruh penuh lumpur, membawa ranting-ranting dan sampah yang mereka buang selama ini. Dalam hitungan menit, genangan air berubah menjadi banjir besar. Warga berteriak panik, berlari ke sana kemari mencari tempat yang lebih tinggi. Beberapa rumah yang dibangun di dekat sungai mulai roboh diterjang arus. Teriakan anak-anak bercampur dengan suara gemuruh air yang makin ganas. "Tolong! Tolong!" Seorang pria tua berusaha menarik istrinya dari pusaran air, namun derasnya arus tak bisa dilawan. Tak hanya banjir, tanah di bukit mulai longsor. Tanpa akar pohon yang dulu menahan tanah, hujan deras dengan cepat mengikis lereng, membuat tanah runtuh seperti ombak besar yang melahap apapun di bawahnya. Rumah-rumah yang berdiri di dekat bukit seketika tertimbun. "Lari! Lari ke tempat yang lebih tinggi!" teriak seorang pemuda, tapi tidak semua warga sempat menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, beberapa warga mulai menyadari sesuatu. "Pak Maman pernah memperingatkan kita tentang ini," bisik seorang lelaki sambil menatap air bah yang semakin meninggi. Matanya membulat penuh ketakutan. Ia teringat kata-kata kakek tua itu, alam selalu membalas apa yang manusia lakukan. Namun, semuanya sudah terlambat. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi lautan lumpur. Rumah-rumah yang dibangun dengan susah payah hancur dalam semalam. Mereka yang dulu tertawa dan mengabaikan peringatan Pak Maman kini menangis, kehilangan segalanya. Di tengah gelapnya malam yang diterangi kilatan petir, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Mereka telah melakukan kesalahan besar. Di tengah kepanikan dan isak tangis yang memenuhi malam itu, seseorang tiba-tiba berteriak, "Pak Maman, kita harus mencarinya." Beberapa orang yang mendengar nama itu langsung saling berpandangan. Dulu, mereka menertawakannya, mengusirnya, bahkan menganggapnya pembawa sial. Tapi sekarang, setelah bencana benar-benar terjadi seperti yang ia peringatkan, mereka sadar bahwa kakek tua itu mungkin satu-satunya orang yang bisa membantu mereka. Tanpa membuang waktu, sekelompok warga berlari menuju bukit tempat Pak Maman terakhir kali terlihat. Langkah mereka berat, melewati lumpur yang setinggi lutut dan hujan yang masih mengguyur deras. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka menggigil. Tapi mereka terus mendaki dengan harapan masih bisa menemukan kakek itu dalam keadaan selamat. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya tiba di puncak bukit. Di sana, di depan sebuah gubuk tua yang nyaris tertelan kabut, duduklah Pak Maman. Ia tampak tenang, menatap desa yang kini hancur di bawah sana. Matanya sayu, bukan karena kelelahan, tapi karena kesedihan yang mendalam. Seorang pria yang dulu paling sering mengejeknya berlutut di hadapan kakek itu. Suaranya bergetar saat berkata, "Pak Maman, kami salah. Kami telah menghancurkan desa kami sendiri." Suara tangisan mulai terdengar dari warga lain yang ikut berdiri di belakangnya. Mereka merasa malu, menyesal, dan terluka oleh perbuatan mereka sendiri. Pak Maman hanya menghela napas panjang. "Aku sudah mencoba memperingatkan kalian," katanya lirih,
Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan yang masih turun. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Seorang ibu menangis terseduh-seduh, menggenggam tangan Pak Maman. Tolong bantu kami. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kakek tua itu menatap mereka satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang dulu penuh kebanggaan dan kesombongan, kini berubah menjadi penuh penyesalan. Kalian harus mulai dari awal, katanya. Tapi kali ini, jangan ulangi kesalahan yang sama. Warga terdiam. Mereka tahu, tidak ada cara untuk mengembalikan mereka yang telah tiada, tidak ada cara untuk menghapus penderitaan yang sudah terjadi. Tapi mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari kesalahan mereka. Dan mereka tahu, mereka tidak bisa melakukannya tanpa Pak Maman, kakek tua yang dulu mereka usir, namun kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Setelah malam penuh kepanikan itu berlalu, pagi datang membawa kenyataan yang menyakitkan. Desa yang dulu ramai kini hanya tersisa puing-puing, lumpur, dan air yang masih menggenang di beberapa tempat. Banyak keluarga kehilangan rumah, harta benda, bahkan orang-orang tercinta. Tangisan dan rintihan terdengar di setiap sudut, menciptakan suasana duka yang mendalam. Mereka yang selamat berkumpul di bukit tempat Pak Maman tinggal, mencari kehangatan di bawah atap gubuk kecilnya. Warga duduk dalam diam, menatap desa mereka yang kini porak-poranda. Tidak ada lagi yang berani berkata bahwa bencana ini hanya kebetulan. Tidak ada lagi yang menertawakan kata-kata Pak Maman. Kini mereka sadar, setiap peringatan yang diucapkannya bukan sekadar omong kosong. Tapi, kesadaran itu datang terlambat. Mereka telah kehilangan lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Pak Maman berdiri di tengah mereka, menatap wajah-wajah yang penuh dengan penyesalan. Kalian lihat sendiri apa yang terjadi ketika manusia serakah dan tidak mau mendengar nasihat alam. Katanya dengan suara lemah namun penuh makna. Alam bukan musuh. Tapi jika kalian terus memperlakukannya dengan semena-mena, maka ia akan membalas. Seorang pemuda yang dulu pernah mengejeknya menundukkan kepala, air matanya jatuh di tanah yang masih basah. Kami sudah belajar, Pak Maman. Tapi bagaimana kami bisa memperbaiki semua ini? Tanyanya dengan suara parau. Pak Maman tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena ia akhirnya melihat harapan di mata mereka. Kalian harus membangun kembali desa ini dengan cara yang benar. Tanamlah pohon-pohon baru, jaga sungai agar tetap bersih, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Perlahan, satu persatu warga mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka bekerja sama membersihkan sisa-sisa bencana, membangun rumah dengan lebih bijaksana, dan mulai menanam kembali pohon-pohon yang telah mereka tebang. Kali ini, mereka tidak lagi berbuat seenaknya. Mereka belajar untuk menghormati alam, untuk hidup selaras dengannya seperti yang selalu diajarkan Pak Maman. Waktu berlalu, dan desa itu pun bangkit kembali. Tak ada lagi yang meremehkan kebijaksanaan orang tua, tak ada lagi yang serakah mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Di tengah desa yang mulai hijau kembali, ada satu tempat yang kini mereka anggap suci. Gubuk kecil di bukit tempat seorang kakek bijak pernah tinggal. Mereka tahu, tanpa nasihat dan peringatannya, mereka mungkin tak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Dan sejak saat itu, setiap kali langit mulai menghitam dan angin bertiup kencang, mereka tidak lagi panik. Mereka tidak lagi takut. Karena mereka tahu, selama mereka menjaga alam, alam pun akan menjaga mereka.